dimulai dari halaman ini ya definisi panjangnya ini motivasinya dari sini teman-teman. Jadi dilihat dari R3 ya, dilihat dari R3 dan jaraknya juga dilihat dari R3, lalu kemudian ini definisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi panjang dari V itu adalah V, V yang diakarkan ya. Kemudian dan jarak itu dari U, V adalah jarak dari U dan V adalah ini. Boleh disebut sebagai panjang dari U min V ya. Atau sekian ini. Nah, seperti itu. Ini boleh disebut sebagai panjang U min V ya, karena definisinya jadi sama ya dengan yang di atasnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah sempat bahas definisi dari hasil kali dalam yang lalu. Misalnya teman-teman punya hasil kali dalam Euclid ya yang sangat terkenal ya. Jadi contoh-contohnya atau yang mungkin nanti akan sering sekali teman-teman temui, yaitu ruang hasil kali dalam Euclid. Ruang hasil kali dalam Euclid ya. Yang definisinya teman-teman sudah tahu. Kalau saya punya V-nya misalnya adalah V1, V2, seterusnya sampai Vn, dan U-nya adalah U1, U2 sampai UN, maka ketika kita kalikan U dan V secara hasil kali dalam, itu menurut hasil kali dalam Euclid adalah U1 V1 gitu ya, ditambah U2 V2, seterusnya berakhir pada UN dikalikan Vn. Nah, ini adalah definisi dari hasil kali dalam Euclid. Nah, ketika kita bicara di hasil kali dalam Euclid, maka panjang dari U gitu ya yang ada di ruang hasil kali dalam Euclid itu adalah U, U ya. Dan sesuai dengan definisinya ini berarti ini akarnya kurang ya. Berarti sama dengan apa nih? Akar dari apa? Ya, V-nya kita ganti dengan U ya. Jadi U1 kali U1 atau U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, seterusnya sampai UN kuadrat. Nah, ini seperti dengan mirip dengan atau sama ya, sama dengan panjang yang teman-teman sudah kenal saat belajar vektor di SMA ya, karena vektor di SMA yang disebut sebagai panjang itu adalah panjang hasil kali dalam Euclid sebenarnya. Dan teman-teman yang sudah pernah belajar di SMA tentang vektor, kalau teman-teman ingat ini adalah dot product ya, dan dot product inilah yang melatar belakangi panjang di dalam vektor di SMA itu. Ini sama dengan definisi yang pernah teman-teman dapatkan di SMA. Sementara jarak dari U, V ya, berarti sama dengan panjang dari U min V. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi akar itu berarti U1 min V1 ya, kuadrat itu ditambah U2 min V2 kuadrat dan seterusnya sampai berakhir pada UN min Vn kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jarak dari dua vektor di ruang hasil kali dalam Euclid itu seperti ini dan panjangnya seperti itu. Nah, contoh lain misalnya teman-teman kemarin sempat mendefinisikan di CN ya kalau nggak salah, atau himpunan fungsi kontinu ya dari AB misalnya ya, seperti ini ya. Yang ini menghimpun fungsi ya, fungsi dari A, B ya, interval tertutup AB ke R ya, di mana syaratnya VF-nya adalah fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Seperti ini. Dan kemarin kita definisikan hasil kali dalam di antara fungsi ini ya. Ya, ini ruang vektor sudah kita pernah tunjukkan di pertemuan yang lalu ketika bahas ruang vektor. Nah, kemarin juga sudah kita definisikan dia menjadi ruang hasil kali dalam dengan definisi yang seperti ini ya, AB gitu. Jadi F, G untuk setiap F dan G yang ada di dalam CAB itu kita definisikan sebagai integral batasnya dari A sampai B Fx dikalikan Gx gitu ya, Gx. Nah, ketika kita bicara dengan definisi yang seperti ini, maka nanti menyesuaikan ya. Jadi berarti panjang dari F itu apa? F itu panjangnya apa? Ya berarti
dia adalah F, F, kemudian kita akarkan, gitu ya, diakarkan. Nah ini siapa ya? Berarti ngikutin definisinya tadi ya, G-nya kita ganti dengan F. Berarti integral dari A sampai B ya, Fx dikalikan Fx atau F kuadrat X dx, lalu kemudian diakarkan. Nah, jadi ini kita hitung dulu, lalu nanti hasilnya kan tentu merupakan bilangan real ya, karena luas daerah selalu merupakan bilangan real. Nah, bagaimana dengan jarak dari F dengan G? Jadi D, F, G, atau ini sama saja dengan jarak antara, atau F panjang F min G, itu adalah akar. Ya, berarti akar dari integral A sampai B, ya, Fx dikurangin Gx, itu ya, Gx. Nah, saya kira begitu teman-teman, dan ini cukup bisa dipahami ya, di mudah lah, saya kira tidak sulit. Oke, seperti itu. Jadi ini contoh juga sudah saya tuliskan di bawah sini. Ini ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke ketaksamaan Cauchy-Schwarz, monggo. Ya, silahkan. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Tidak ya, sepertinya nggak ada masalah ya. Seperti ini contoh dari penerapan definisi tadi ya, definisi panjang dan jarak ketika kita sudah real membahas tentang ruang hasil kali dalam. Nah, nanti kalau misalnya butuh yang benar-benar konkret, misalnya Pak, kalau misalnya saya punya Fx gitu ya, Fx-nya sama dengan X kuadrat min 1, nah, panjangnya berapa gitu ya, AB-nya kita batasin tertentu misalnya ya, misalnya ini saya buat C-nya nggak AB tapi ini tak batasin khusus ya, sudah khusus, jadi misalnya di sini min 1 atau 0 sampai 1 misalnya, yang mudah saja. Nah, berarti ini 0, 1 ya, ikutin saja, ini juga 0, ini 1. Enak kita hapus ya, supaya tidak, nah, ini terlalu gede, sebenarnya yang small. Ini kemudian ini juga saya hapus. Di kalau kita bicaranya sekarang di 01, ya berarti ini kita ganti 0 dan 1, sini 0 dan 1. Dan ini sama 01. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita ditanya berapa panjang dari Fx yang Fx-nya sama dengan X kuadrat min 1, maka panjang dari F itu adalah integral, ya, batasnya adalah 01, ya, fungsinya dikuadratkan. Terus supaya tidak sukar, ini tak pakai ini aja ya, dan nggak terlalu banyak ngitungnya kita. Ini F kuadrat X dx, atau sama aja berarti ini dikuadratkan, ya, X min 1-nya. Jadi X min 1 kita kuadratkan, lalu kemudian diintegralkan batasnya 01. Nah, ini berapa nih? Ya berarti ini X kuadrat dikurangin 2X plus 1, lalu diintegralkan. Ya, masih ingat ya, mengintegralkan fungsi, ya berarti pangkatnya ditambah. Nah, jadi 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat plus X gitu ya. Terus batasnya adalah 0 sampai 1. Nah, tinggal dimasukkan 0 dan 1. Berarti nah, kalau masuk 0, 0 semua. Kalau masuk 1, 1 ini min 1 tambah 1, 0. Berarti 1/3 ya. Berarti panjang dari fungsi Fx sama dengan X min 1 ini adalah 1/3 ya. Saya kira ini bukan hal yang sukar, teman-teman bisa pahami ya. Pada intinya asalkan paham definisinya, maka menghitungnya saya kira gampang saja, ngikutin definisi dari hasil kali dalamnya, satu itu. Yang kedua, teman-teman juga harus mengikuti definisi dari panjang yang tadi sudah kita sampaikan. Sampai di sini, ada yang mau bertanya, teman-teman? Enggak ya, aman ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan ketaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Di ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ketaksamaan. Ya, tahu biasanya saya singkat CS ya. Nah, apa ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz? Dia bilang bahwa ketika kita punya P, misalnya dia adalah ruang hasil kali dalam, dengan U dan V itu adalah
anggota dari V besar, yang berarti dia adalah anggota dari ruang hasil kali dalam tersebut, maka dipastikan bahwa berlaku U, V ya, hasil kali dalamnya U, V, karena dia adalah real, dia bisa kita lihat skalarnya ya, artinya kita bisa membandingkan dengan bilangan real yang lain. Dipastikan bahwa hasil kali dalam antara U dengan V itu pasti kurang dari atau sama dengan panjangnya U dikalikan panjangnya V. Ini bilangnya ketaksamaan kau siswa seperti ini ya. Di jaraknya, bukan jarak ya, hasil kali dalam antara U dengan V itu selalu kurang dari panjang U dikalikan panjang V ya. Oke, buktinya seperti ini. Oke, saya coba lihat dari sini ya. Ya. Jadi kita ngambil kalau V-nya tidak 0 ya, dan T-nya adalah sebarang bilangan real. Maka ini berlaku ya. Kita coba U min TV ya. Kita dapatkan U min TV. Jadi kalau V-nya tidak 0 dan T-nya adalah anggota bilangan real, maka kita akan mempunyai U min TV ya, hasil kali dalamnya dengan U min TV itu pasti lebih dari 0. Kenapa ini lebih dari 0? Ada yang tahu? Alasannya apa? Kenapa U min TV hasil kali dalamkan dengan U min TV itu lebih dari 0? Ada yang tahu? Alasannya apa? Saya tunggu teman-teman supaya saya tidak ngomong terus. Apa itu alasannya kira-kira? Apa alasannya? Bahwa dipastikan U min TV, U min TV itu lebih dari sama dengan 0. Tidak ada yang tahu. Kenapa ini hasil dalamnya selalu tidak dari 0? Tidak ada yang tahu kenapa ini selalu lebih besar sama dengan 0? Masih ingat keempat aksioma yang kita miliki di ruang hasil kali dalam? Aksioma satunya apa? Satunya apa, kemarin? Komutatif, bersifat komutatif ya. Pak. V sama dengan V, U ya. Yang kedua apa? Distributif. Ya. Distributif. V plus W lah ya. Sama dengan U, V ditambah U, W. Yang lain apa kemudiannya? Operasi skalar. Ya, jadi K, U, V hanya bisa keluar ya. K. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Non negatif, Pak. Ya, jadi V, V selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Asalkan bendanya sama. Nah, ini alasannya teman-teman. Aksioma keempat inilah yang menyebabkan dia selalu lebih besar dari 0. Ya, jadi ini dijamin aksioma keempat yang kita miliki. Karena kita bicara di ruang hasil kali dalam. Berarti dia pasti memenuhi keempat aksioma ini. Itu ya. Oke, nah kemudian kita bisa memanfaatkan sifat distributifnya ya, yang sebelah sini ya. Ya, dia bisa jadi ini. Nah, ini dibolak-balik tidak ada masalah. Kita distributifkan yang depan dulu. Jadi kalau teman-teman
mau seperti ini juga boleh ya, artinya U plus V, W. Kemarin sepertinya ya pakainya yang ini ya. Di distributif depan sama belakang sama aja. Ini kan U, W gitu ya. Ditambah sorry. V, W. Pakai yang begini sudah nggak usah. Karena apa? Karena ini bisa dibalik menurut sifat nomor 1. Ya. Jadi dibalik yang V plus B-nya di depan, U. Nah, dibalik-balik tidak ada masalah karena dia pasti komutatif menurut sifat nomor 1. Sehingga ini itu sama saja dengan W-nya di depan, belakangnya U plus V. Itu ya. Gitu. Jadi distributifnya tetap seperti ini, cuman atau tetap seperti ini, tapi dibalik-balik tidak ada masalah. Nah, kalau kita pakai sifat distributifnya, maka saya punya berarti U ya, U min TV, ya, ini dikurangin gitu ya, TV, U min TV. Nah, seperti ini lebih besar dari 0. Ya, ini sekali lagi sifat distributif yang nomor 2 tadi ya. Kemudian saya pakai distributif lagi untuk memecah ini. Jadi saya punya U, gitu ya. Terus dikurangin atau ditambah U, minus TV itu tetap. Terus dikurangin apa ini? TV, U ya. TV, U. Terus dikurangi lagi. Kurangi lagi berarti ini min ya sebenarnya ya kalau mau minnya dikeluarkan. Tapi kalau enggak ya jadi minnya sekalian tak keluarin ya. Jadi ini plus gitu. Plus TV, TV. Ya, lebih besar sama dengan 0. Lanjutkan, berarti ini jadi panjang U kuadrat, gitu ya, karena akar dari U, U itu adalah panjang U. Dan kalau ini minusnya, min-nya dikeluarkan, berarti min T dari U, V. Kemudian ini kalau T-nya dikeluarin juga menurut sifat nomor 4 ya, sifat nomor 3. Sifat nomor 3, ini sifat nomor 3 ya. Berarti gini jadi min juga. Kalau min ketemu min kan jadi 2 min berarti ya. Ada 2 T gitu ya. U, V, kemudian kalau ini keluar T-nya sekali berarti jadi T, V, V. Kalau T-nya keluar lagi berarti jadi T kuadrat. Jadi ditambah T kuadrat, kita bisa tulis panjang V kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya sebuah persamaan yang bentuknya atau ketidaksamaan yang bentuknya seperti ini. Ya, melalui penjabaran yang ini ya. Kemudian setelah kita punya ini, berarti kita bisa memisalkan ini kan bilangan real ya. Anggota real, ini juga anggota real, ini juga anggota real. Ini yang T-nya kita anggap sebagai variabel sehingga menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi misalkan gitu ya, misal panjang U kuadrat sebagai C misalnya, kemudian panjang V kuadrat itu adalah U atau A gitu ya, kemudian U, V-nya itu kita anggap sebagai B. Berarti kan kita mempunyai persamaan kuadrat ya, terbentuk persamaan kuadrat ya, bentuknya apa? Ya mengikuti ini. Ini berarti kita anggap T kuadrat kalikan A ya, berarti A T kuadrat balik ya, minus 2BT itu kemudian ditambah dengan C, dan ini lebih dari sama dengan 0. Ingat, di dalam persamaan kuadrat kita mempunyai sifat bahwa kalau ada persamaan kuadrat selalu lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat itu namanya apa? Di SMA pernah belajar ini ya. Persamaan kuadrat yang selalu lebih dari 0. Artinya apa dia? Ada yang tahu? Persamaan kuadrat kok nilainya selalu lebih dari 0. Berarti apa artinya? Apa artinya? Kalau persamaan kuadrat selalu lebih dari 0. Di SMA semuanya pernah belajar itu ya. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Persamaan kuadrat selalu lebih dari 0. Ini kalau digambar berarti kayak gini. Ngambang begini. Tidak ada yang sama dengan 0. Karena kan kalau sama dengan 0 kan begini. Nah, ada yang sama dengan 0. Ini di sini sama dengan 0. Yang di bawah sini jadi kurang dari 0. Atau begini ya. Ini berarti punya 2 akar.
Kalau ini juga punya 2 akar. Ada yang hanya menyinggung. Kalau menyinggung begini berarti punya 1 akar. Nah, kalau kayak gini nggak punya akar. Nah, ini dasarnya di SMA teman-teman dapatnya. Harusnya sudah dapat. Apa makna dari persamaan kuadrat tidak mempunyai akar? Kita biasa sebut sebagai definite ya. Definite itu apa? Definite ya berarti dia selalu apa kalau disebutnya definite positif berarti selalu positif. Yang menghadap ke atas begini dia tidak pernah menyinggung sumbu X, berarti dia disebutnya definite positif. Kalau yang begini ke bawah berarti disebutnya definite negatif ya, definite negatif. Kenapa definite negatif? Karena dia selalu negatif, tidak pernah sama dengan 0 dan tidak pernah positif. Ada yang masih ingat definite positif sifatnya atau syaratnya apa? Apa syarat definite positif? Ini pernah SMA semua ya? Pernah belajar ini harusnya. Kalau saya dulu zaman kuliah itu semester 2 itu mulai ngelesi teman-teman. Jadi ingat kembali materi di SMA karena kepake lagi saat kuliah. Kita pakai buat ngeles jadinya ingat lagi ya. Mulai semester 2 sampai selesai kuliah. Sampai sekarang kadang-kadang masih ngeles kadang-kadang. Apa arti definite positif? Nah, matematik itu berkesinambungan ya. Definite positif berarti kalau dia persamaan kuadrat menghadap ke atas, 1 A-nya lebih dari 0. Yang kedua apa? Yang kedua diskriminannya kurang dari 0. Tahu diskriminan ya? Diskriminan itu apa? Diskriminan itu apa? Ada yang masih ingat diskriminan? B kuadrat min 4AC, Pak. Ya, B kuadrat min 4AC ya. Kita cek di sini. Nah, apakah A-nya sudah lebih dari 0? Nah, karena tadi asal mula A-nya adalah dari panjang V kuadrat, di mana panjang kalau dikuadratin ya pasti lebih dari 0, berarti syarat bahwa A-nya lebih dari 0 sudah pasti dipenuhi dari sini. Nah, sekarang tinggal kita ngecek diskriminannya yang kurang dari 0. Nah, itu ya, berarti B kuadrat, ya, B kuadrat minus 4AC kita itu harus kurang dari 0. Nah, apa ini artinya? Berarti B kuadrat ya 4B dikuadratkan kan begini ya, min 2B kuadrat. Bahan saja min 2B kuadrat dikurangin 4 dikalikan A dikalikan C lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti apa? Kita kembalikan lagi ya, B-nya tadi adalah U, V. Berarti 4 dikalikan dengan U, V dikuadratkan ini dikurangin 4 dikalikan A hanya adalah panjang U kuadrat dikalikan P panjang C panjang P kuadrat, boleh dibolak-balik ya. C-nya tadi adalah yang U ya, A-nya yang P. Ini tidak ada masalah, tapi dan saya bagi 2 atau semuanya tak bagi 4, berarti saya punya U, V itu kuadratnya lebih dari sama dengan panjang U panjang P, ini tak kurung ya, kuadrat. Dari sini kalau misalnya kita akarkan gitu ya, berarti U, V itu lebih dari panjang U panjang V. Panjang U panjang V. Nah, ini. Nah, ini kalau mau dikasih tambahan panjang boleh. Kenapa? Karena panjang dari bilangan real ya sama saja dengan dirinya sendiri ya. Jadi U, V kayak gini. Kali dalam ini kan sudah real. Kalau kamu tambahkan panjang ini boleh. Ya, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini pada intinya kita sudah mendapatkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz di sini ya. Harusnya lebih dari apa kurang dari ini? Sebentar. Harusnya tadi kurang dari apa lebih dari ya Pak? Saya jadi salah. Harusnya kan kurang dari. Kayaknya tadi saya salah di sini ya. Oh iya, teman-teman. Ini ada yang salah. Ini kan harusnya kurang dari. Kurang dari ya 0 kurang dari 0 kurang dari 0 ini kurang dari kalau mau sama dengan sebenarnya bisa dengan melihat bahwa tadi ini kan lebih dari besar sama dengan 0, artinya dia bisa sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0 berarti ada kemungkinan yang ini ya menyenggol sedikitnya, yang berarti ini pakai sama dengan. Nah, sehingga nanti ini bisa kita bikin sama dengan. Kalau mau muncul sama dengannya, munculnya karena itu. Ya, karena dia di hari awal
boleh sama dengan 0. Kalau ini mutlak nggak pakai sama dengan, berarti ngikutin ini nggak pakai sama dengan. Sehingga kita punya kesamaan ini, ketidaksamaan ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, yang buktinya saya ambil dari salah satu sumber itu pakai cara seperti ini. Saya kurang tahu kalau bukti dengan cara yang lain ya, tapi saya kira ini cukup bisa difahami karena teman-teman sudah pernah dapat basicnya semuanya ya dari yang kita miliki ini ya. Oke, ini bukti dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz di dalam ruang hasil kali dalam, dan ini punya akibat ya. Akibatnya bisa kita lihat dari biasanya kita sebutnya sebagai ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga. Kalau teman-teman tahu di dalam segitiga, ketika kita punya segitiga ya, misalnya seperti ini yang kecil, panjangnya ini yang paling besar misalnya. Jadi artinya A dan B itu kurang dari C, maka selalu dipenuhi bahwa A plus B ya, itu selalu lebih besar dari C. Jadi dalam segitiga selalu berlaku ini, bahwa panjang dari atau jumlahan dari dua sisi terpendek, ya itu selalu lebih besar dari yang paling panjang. Itu syaratnya terbentuk segitiga ya. Kalau nggak ada ini nggak lebih ya, berarti pasti bukan panjang dari sisi sebuah segitiga. Artinya teman-teman tidak mungkin bisa membentuk segitiga yang panjangnya sini 1, sini 2, sini 5. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? 1 tambah 2 itu baru 3. Berarti kalau disejarkan saja hanya sepanjang ini ya, nggak nyampe 5. Hingga ini nggak mungkin. Kalau seperti ini bisa. Ya, jadi panjang dari dua sisi terpendek itu harus lebih dari jumlahnya harus lebih dari yang terpanjang. Itu namanya ketaksamaan segitiga yang secara umum. Tapi kalau kita bicara di dalam ruang hasil kali dalam, ketaksamaan segitiga yang dimaksud adalah, teman-teman ingat di vektor kita tahu bahwa ketika saya punya di sini vektornya A, lanjutannya di sana B, maka yang di sini adalah A tambah B. Kalau kita bicara dengan U dan V saja, karena dari tadi kita bicara menggunakan U dan V. Setelah ini vektor U, kemudian ini adalah vektor V, ini adalah U tambah V-nya, ya, arahnya ke sana. Nah, artinya berarti kalau ini U jelas panjangnya, ya, panjangnya U dengan panjangnya V itu kurang dari panjang dari U plus V. Itu sudah pasti ya. Artinya namanya panjangnya U pasti kurang dari U plus V karena plus ada penambahan ya. Ada penambahan. V juga sama, ini ada penambahan U. Artinya panjang U itu pasti kurang dari U plus V ya. Kemudian panjangnya V itu dipastikan kurang dari U plus V juga. Nah, ingat kembali lagi tadi ke pertidaksamaan segitiga, bahwa panjang dari dua sisi yang terpendek itu lebih dari yang terpanjang. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa berarti melalui ketaksamaan segitiga maknanya panjang U ditambahkan dengan V, panjangnya V itu pasti lebih dari U plus V. Ini yang disebut sebagai ketaksamaan segitiga ya. Oke, ini teman-teman. Nah, buktinya pakai apa ya? Sebentar, ini kayaknya dikuadratin sih, kalau nggak salah ya. Buktinya dikuadratkan. Atau dibalik boleh ya. Jadi panjang U plus V kurang dari panjang U tambah panjang V. Nah ya, dikuadratkan. Jadi kalau kuadratnya U plus V, itu apa? Berarti kalau U tambah V, panjangnya kita kuadratkan, ini kan maknanya berarti U tambah V, U tambah V ya. Karena tadi ingat bahwa makna dari panjang ya, panjang U plus V itu artinya adalah akar ya, akar dari U plus V, U plus V. Ini artinya ya, berarti ini menggunakan sifat distributif ya. Distributif saya punya U, U plus V ditambah V, U plus V. Nah, ini distributifnya. Distributif lagi gitu ya. Berarti jadi U, U ditambah U, V ditambah V, U ditambah V, V. Ini ya. Padahal ini sama. Kenapa sama? Karena dijamin oleh sifat nomor 1 ya. Jadi ini sifat nomor 1. Jadi dari sini ke sini itu adalah sifat nomor 2 atau distributif. Ya. Kemudian
Karena sama, berarti ini bisa tak tulis sebagai U, U ditambah 2 kali U, V. Itu ya, ditambah V, V. Nah, ingat bahwa ini maknanya adalah panjang. Ya. Ini panjang U kuadrat ditambah 2 kali U, V ditambah panjang. Nah, berikutnya tinggal kita lihat bahwa tadi kita punya kesamaan yang bilang menurut Cauchy-Schwarz, gitu ya. Ini berdasarkan Cauchy-Schwarz, U, V itu kurang dari panjang U, panjang V. Gitu ya. Oke, kita masukkan ke sana, berarti dia akan kurang dari, gitu ya, panjang U kuadrat ditambah 2 kali panjang U, panjang ditambah panjang V kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya persamaan kuadrat dalam U dan V ya. Atau boleh kita bisa tuliskan sebenarnya ini adalah U ditambahkan V dikuadratkan, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman kuadratkan kan jadi di atas itu. Jadi kalau teman-teman punya A plus B kuadrat itu kan artinya A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Berarti ada kesamaan antara dua hal ini. Nah, sehingga kita mempunyai pertidaksamaan yang berbentuk ya dari awalnya ini itu ternyata kurang dari sekian ini. Oh, ini bukan kurang dari ya teman-teman ya. Lambangnya ini sama dengan kalau yang sini. Jadi yang ini sama, bukan kurang dari. Tapi yang kurang dari adalah ini dari sini, dari langkah ini ke sini. Karena kesamaan Cauchy-Schwarz tadi. Tapi membacanya berarti yang ini ya karena ada satu tanda kurang dari di sini berarti ini kurang dari yang ini U tambah V panjangnya ya kalau dikuadratin kurang dari panjang U tambah panjang kuadrat. Kalau kita hilangin kuadratnya ya sama aja berarti U tambah V kurang dari panjang U tambah panjang. Kenapa bisa dihilangkan begitu saja kuadratnya tanpa ada tanda minus dan plusnya? Karena sama-sama positif ya. Jadi ini real positif, ini juga real positif. Karena jarak ya, karena jarak pasti dia real positif. Nah, jadi sehingga bisa langsung dihilangkan kuadratnya. Kalau tidak bisa ya. Kalau tidak selalu real positif, tidak bisa. Jadi ini adalah kesamaan segitiga ya, yang kita sebutkan di awal tadi seperti ini. Ya, tapi ini tak balik ya. Tidak ada masalah saya kira. Panjang U tambah V selalu lebih dari panjang U plus V. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa lanjut ke sini. Tadi kita punya kesamaan Cauchy-Schwarz ya. Jadi kesamaan Cauchy-Schwarz yang bilang bahwa panjang U atau hasil kali dalam dari U, V itu kurang dari panjang U, panjang V. Nah, atau berarti kalau ini dikuadratkan ya sama halnya dengan kalau ini dikuadratkan, jadi saya punya U, V kuadrat dibagi ya dengan panjang U, panjang V kuadrat ini, atau kalau kuadratnya saya hilangkan seperti ini ya, berarti ini kan kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, kalau nggak pakai kuadrat ya berarti kalau teman-teman ingat di pertidaksamaan ya, berarti U, V bagi panjang U, panjang V nya ya kalau hasil kuadratnya kurang dari 1 berarti dia di antara min 1 sampai 1 ya. Karena kalau ya min 1 kuadrat itu juga 1 ya, min setengah kuadrat juga 1/4. Jadi ketika harga mutlaknya kuadratnya ini kurang dari 1 berarti yang berlaku adalah ini ya. Oke, sama dengan boleh. Nah, kalau teman-teman ingat di trigonometri kita kenal fungsi cosinus ya. Sebenarnya sinus juga boleh, teman. Ini kita hubungkan ke fungsi cosinus bahwa cosinus alfa ya atau theta boleh itu juga di antara min 1 sampai 1.
Nah, inilah kemudian yang yang melatar belakangi atau memotivasi didefinisikannya sudut ya antara dua fungsi. Jadi kalau teman-teman ingat di SMA atau dua vektor ya, kalau ada vektor U dan vektor V di SMA, ketika ini saya sebut sebagai theta, maka cosinus theta itu adalah ya U dot V gitu ya per panjang U kali panjang V. Nah, ini dulu zaman SMA hasil cuma dikasih tahu ini tok ya. Tapi sekarang ternyata asal mulanya dari ketaksamaan Cauchy Schwarz ya sebenarnya asal mulanya. Jadi kenapa bentuknya seperti ini itu asal mulanya dari situ ya, dari sini kemudian ke sini dihubungkan gitu ya. Nah ini cukup beralasan bahwa cosinus theta itu bisa kita secara umum definisikan sebagai hasil kali dalam dari U dan V dibagi dengan panjang U kalikan panjang V. Nah seperti ini. Jadi serupa ya, kalau teman-teman dulu belajarnya di SMA ini dot ya, dot ini kan sebenarnya hasil kali dalam Euclid saat kita bahas sekarang. Nah, jadi ini cukup beralasan bahwa dua hal ini sebenarnya asal mulanya dari sana. Nah, lanjutannya kalau teman-teman ingat, cosinus 90 itu berapa? Cosinus 90 derajat itu berapa? Cos 90 ada yang masih ingat? Trigonometri? Nah, belajar lagi. 0, Pak. Oh, pas 1? 0 ya, cos 90 bukan 1 ya, yang 90 apa namanya? Yang 1 itu sin ya. Cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, artinya berarti kalau misalnya ini kita samakan dengan rumus yang tadi, maka kita punya bahwa hasil kali dalam dari U dan V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V itu akan sama dengan 0. Nah, ini berapapun angkanya, kalau saya kalikan dengan 0 tetap 0. Akibatnya ketika cosinus alfanya atau tetanya 90 derajat, maka kita punya bahwa U dan V-nya itu sama dengan 0. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah definisi ya, definisi. Jadi ketika tetanya sama dengan 0 atau dengan kata lain kita sebut bahwa U tegak lurus dengan V, maka dipastikan bahwa hasil kali dalamnya adalah 0. Ini juga berlaku di SMA ya, bahwa kalau dot produknya nilainya 0, maka dua vektor itu tegak lurus. Kalau teman-teman ingat zaman belajar SBMPTN, karena soal SBMPTN banyak sekali yang keluar tipe soal seperti ini ya. Di vektor itu ya intinya kalau tegak lurus hasil kali dalamnya 0 atau hasil kali dalam Euclid kalau bahasa sekarang. Kalau SMA ya dot produknya 0 ya. Jadi ini menjadi sebuah definisi baru. Jadi definisinya apa? Definisi tentang ortogonal atau ketegaklurusan. Misalnya saya punya V itu adalah ruang hasil kali dalam dengan U, V itu anggota dari V besar, ya dia adalah ruang vektor di dalam sana atau elemen di dalam ruang vektor V atau ruang hasil kali dalam V itu, maka U itu tegak lurus dengan V ya jika atau kita lambangkan ya, lambangnya saya tulis sekalian untuk mengingat ya, biasanya saya sebutnya seperti ini, U tegak lurus dengan V, ini jika U dot V atau U, V dan dot ya sama dengan 0. Di hasil kali dalamnya 0. Setiap hasil kali dalamnya 0, maka mereka saling tegak lurus. Jadi kalau gambarannya saya punya ruang hasil kali dalam, di sini ada U, di sini ada V, maka ketika saya hasil kali dalamkan kok dia 0, ya, kalau U, V-nya itu 0, berarti mereka tegak lurus. Ya. Kalau dalam gambaran umumnya, kalau di R2 ya seperti ini ya, R2 misalnya sumbu X dengan sumbu Y. Nah, dia hasil kali dalamnya 0. Karena kalau sumbu Y itu kan elemen-elemen di sini, vektor yang terletak di dalam sumbu Y, misalnya V itu adalah 0, Y, gitu ya. Sementara yang di X itu kan X, 0. Kalau kita kalikan, ya menurut hasil kali dalam Euclid, ya X kali 0 itu adalah 0, ditambah 0 kali Y, 0 juga. Ya, jadi ini contoh ya yang saling tegak lurus di R2 lah. Sumbu X dengan sumbu Y jelas dia tegak lurus, dan alasannya masuk juga kalau misalnya kita telisik dari definisi yang ada di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampaknya ketika kita mempunyai vektor-vektor yang saling tegak lurus.
sebenarnya di modul ada pembahasan tentang U perpendikular atau saya sebutnya sebagai U perp ya, atau U tegak lurus, yaitu adalah himpunan vektor yang saling tegak lurus dengan U. Cuman nanti takutnya terlalu sukar ya. Jadi nanti bagian pembahasan tentang ortonormalisasi Gram-Schmidt mungkin saya lebih bahas tentang teknisnya saja. Jadi tidak secara teoritis banget. Nah ini mungkin saya lihat kita masuk ke ortogonalisasi saja ya. Jadi apa itu ortogonal ya? Himpunan yang ortogonal. Atau mungkin ini kalau perlu contoh saya kasih contoh dari sini ya. Contoh dua vektor yang saling tegak lurus. Kalau seperti tadi yang saya bilang di R2 kan mudah ya, teman-teman bisa langsung ngeh bahwa itu adalah dua vektor tegak lurus. Kalau kita bicara di P3 misalnya, himpunan apa namanya? Himpunan apa ini P3 itu adalah himpunan polinomial ya, berderajat maksimal 3 ya. Dan kemarin kita definisikan hasil kali dalam yang sudah valid ini selalu merupakan hasil kali dalam di dalam P3 dan Pn apapun itu adalah integral ya, integral min 1 sampai 1 Px dx ya. Ya ini kita batasi sebenarnya P dan Q-nya itu yang kontinu ya sebenarnya ya. Kalau fungsi yang tidak kontinu ya ini sebenarnya nggak berlaku ya. Jadi mungkin ini tidak di P3 tapi fungsi kontinu dari min 1 ke 1 sebenarnya yang lebih tepat. Nah, tapi dalam hal ini memang saya ngambil X kuadrat min 1 dan X ini fungsi kontinu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya punya Px dan Qx yang sama dengan X kuadrat min 1 dan X, maka ternyata dengan hasil kali dalam ini itu dia tegak lurus. Jadi X kuadrat min 1 dan X di dalam P3 atau saya lebih tepatnya mungkin nyebutnya C3 ya. Himpunan vektor yang saling tegak lurus, bukan, himpunan polinomial berderajat 3 ya. Tapi dibatasi untuk yang kontinu saja, jadi bukan untuk P, karena kalau P itu polinomialnya bebas, sebenarnya masih mungkin dia itu tidak kontinu ya, kalau mau didefinisikan yang ribet, bisa saja dia tidak kontinu kalau misalnya definisinya dipisah-pisah. Tapi ini saya batasin untuk yang kontinu saja, maka X kuadrat min 1 dengan X itu ternyata dia tegak lurus. Cara ngeceknya gimana? Ya kita lihat apakah dengan definisi hasil kali dalam itu hasilnya 0 atau tidak ya. Jadi tinggal kita kalikan ngikutin ini ya, Px dikalikan Qx, Px-nya adalah X kuadrat min 1, Qx-nya adalah X, kita kalikan kemudian diintegralkan. Nah, hasil kalinya adalah X pangkat 3 min X, lalu kalau diintegralkan berarti jadi 1/4 X pangkat 4 min setengah X kuadrat. Nah ini kalau dimasukkan 1 dan min 1 benar nggak ini 0? Nah, ya. Jadi kalau kita masukkan ternyata contohnya dulu ya sebelum saya ke ortogonal. Ternyata kalau kita punya Px ya sama dengan X kuadrat min 1 dan Qx sama dengan X ya, maka mereka tegak lurus ya dengan definisi P, Q-nya itu adalah integral min 1 sampai 1 Px dikalikan Qx dx seperti ini. Nah ini kita coba kalikan ya, atau kita coba ceknya. Tadi ternyata hasilnya menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurangin setengah X kuadrat. Benar nggak nih? Kok hasilnya 1 gitu, 0 ya. Ini kan kalau dimasukkan 1 berarti jadi 1/4 min setengah ya. Dikurangin sama ya, kalau dimasukkan min 1, 1/4 min setengah. Nah karena ini angkanya sama, kalau dikurangkan pasti 0. Nah, dengan kata lain kita bisa simpulkan ya bahwa X kuadrat min 1 itu tegak lurus dengan X. Ya, contohnya. Contoh yang saling tegak lurus. Nah, ada yang bertanya sampai di sini? Kita sudah hampir terakhir ya. Nanti terakhir kita bahas ortogonal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan ortogonal. Apa itu ortogonal? Ya, jadi himpunan vektor atau basis yang saling tegak lurus dengan yang lain ya, kita sebut sebagai himpunan yang ortogonal. Jadi misalnya saya punya V
itu ruang hasil kali dalam. Sebenarnya nggak harus basis ya. Dan saya punya S gitu ya. S itu misalnya V1, V2 sampai Vn. Nah, S itu dikatakan sebagai himpunan ortogonal, disebut sebagai himpunan ortogonal. Sesuai dengan namanya, ortogonal itu artinya tegak lurus. Nah, jika untuk setiap I tidak sama dengan J, maka hasil kali dalam VI dengan VJ itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau disebut himpunan ortogonal, kalau yaitu hasil kali dalam antara dua vektor yang berbeda selalu 0. Kenapa kalau selalu 0 disebut tegak lurus? Ya karena tadi kita punya definisinya himpunan atau dua vektor yang saling tegak lurus di sini ya. Jadi kalau dia hasil kali dalamnya 0 kan tegak lurus. Nah, dengan demikian berarti kalau setiap dua vektor di sini saling tegak lurus dengan yang lain, berarti dia disebut sebagai himpunan ortogonal. Ya. Jadi apa itu himpunan ortogonal? Himpunan yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini contohnya rada ribet kalau misalnya kita mungkin ngambil dari sini ya. Kita nggak ya? Oh ya, nanti kalau misalnya sebagai akibat dari tegak lurus, kalau dua vektor itu tegak lurus, berarti kita punya Pitagoras ya. Ini ada berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu ya yang teman-teman sudah tahu bahwa panjang U dan V-nya kalau sama ya. U plus V-nya sama dengan panjang U ditambah panjang V. Tapi ini pakai kuadrat harusnya kayaknya ya. Kalau nggak pakai kuadrat kayaknya gagal deh. Kuadrat nggak ya? Enggak. Ya kayaknya harus pakai kuadrat. Nah nanti perlu dicek ya apakah pakai kuadrat atau tidak. Nah kalau kita lihat dari sini tadi buktinya ya, bentar saya cek dulu. Pakai kuadrat tidak, karena kalau Pitagoras yang asli kan pakai kuadrat ya. Kalau ini kan berarti yang ini 0 ya. Ya harusnya pakai kuadrat sepertinya ya. Ya pakai kuadrat teman-teman. Jadi ini Pitagorasnya kurang ya. Kurang kuadrat. Nah ini, jadi ini harusnya U tambah V dikuadratkan sama dengan panjang U ditambah panjang V. Kurang kuadrat. Ya, seperti Pitagoras yang teman-teman sudah kenal. Ya. Jadi ini ya, tadi yang saya sebutkan. Kalau kita punya V ruang hasil kali dalam dan S-nya adalah himpunan vektor-vektor di dalam V tadi, maka kalau hasil kali dalam antara kedua vektor yang tidak sama ya, di mana I tidak sama dengan J, maka S-nya disebut sebagai himpunan vektor yang ortogonal ya. Nah, kalau contoh paling umum ini ya, yang membentuk basis standar. Ingat basis standar itu adalah kalau kita punya ya ini contoh satu. Ini nyontek contohnya dari modul saja. Contohnya ya basis standar itu misalnya S-nya adalah ya saya anggap V1, V2, V3 ya. Ini saja kita bicara di R3 misalnya. Basis standarnya di R3 itu adalah apa? V1-nya ini ya. V2-nya, V3-nya ini. Nah, ini pasti tegak lurus ya. Karena kalau kita kalikan V1 dengan V2 0, V1 dengan V3 0, V2 dengan V3 0. Ini sekali lagi kita bicara pakai ruang hasil kali dalam Euclid ya, yang mudah saja. Kalau Euclid kan tinggal ngalikan yang simple ya, pakai dot product saja. Itu. Jadi ini contoh S ini adalah himpunan ortogonal. Contoh lain di bawahnya sini ada yang dia bukan vektor bukan basis standar ya, tapi dia hasil kali dalamnya selalu 0. Ini contoh ya, 2 2 min 1, 2 min 1 2 dan min 1 2 2. Ini kalau kita kalikan V1 dengan V2 pakai hasil kali dalam Euclid, 2 kali 2 itu 4 dikurangin 2 dikurangin 2 0 ya. V1 dengan V3 min 2 tambah 4 tambah min 2 0 juga. Dan V1 dengan V2 dengan V3 berarti min 2 tambah min 2 tambah 4 0 juga. Jadi V1 V2 V3 ini kita himpun jadi S misalnya, maka S-nya ini disebut sebagai himpunan yang ortogonal ya.
himpunan ortogonal di dalam R3 ya, di dalam R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Kalau teman-teman tidak pakai hasil kali dalam Euclid, artinya hasil kali dalamnya diubah sendiri dengan misalnya V1 itu atau dikasih skalar kayak kemarin ya. Jadi U1 V1 ditambah 2 U2 V2 tambah 3 U3 V3, maka nanti ya ini nggak tegak lurus lagi ya. Nggak tegak lurus. Tidak tegak lurus atau bukan merupakan himpunan vektor yang ortogonal. Nah, salah satu keuntungan ketika kita memiliki himpunan yang ortogonal itu dia adalah bebas linear. Ya, jadi setiap himpunan yang ortogonal itu dipastikan dia bebas linear. Nah, ini salah satu keuntungan mempunyai himpunan ortogonal. Saya kasih buktinya di sini teman-teman karena sekali lagi tujuan teman-teman adalah untuk bisa sedikit demi sedikit mempelajari tentang membuktikan matematika ya. Bukti-bukti di matematika harus teman-teman kuasain supaya nanti ketika teman-teman membuktikan sendiri itu mulai bisa ya. Jadi ketika saya punya S-nya itu ortogonal, sangat jelek, ortogonal, maka S-nya bebas linear. Nah, jadi setiap melakukan pembuktian, teman-teman harus tahu definisinya ortogonal apa, definisinya bebas linear apa. Tanpa tahu definisi mereka, maka ya mustahil bisa membuktikan ya. Jadi apa nih definisinya dulu? Apa nih definisinya ortogonal? Apa tadi definisinya ortogonal? Jadi S disebut himpunan ortogonal jika apa? Soalnya ya, jadi saya punya S. Coretan saya dulu. S-nya V1, V2 sampai Vn. Kalau ini disebut ortogonal berarti ya masing-masing hasil kali dalamnya 0 ya. Bebas linear. Apa bebas linear? Jadi kalau S ini bebas linear berarti apa? S itu bebas linear kalau apa? Teman-teman, ada yang masih ingat? Bebas linear. Berarti apa ya? K1 V1, K2 V2 seterusnya sampai 0, Kn Vn sama dengan 0 jika hanya jika K1 sama dengan K2 terusnya sampai Kn sama dengan 0 ya. Ini syaratnya himpunan bebas linear. Yang akan kita tuju adalah ini dengan modal itu ya. Oke, jadi ya pertama kali berarti kita harus membentuk hasil kali dalam ya, karena kita bicara di hasil kali dalam ya. Kita bentuk K1 V1 ditambah K2 V2 seterusnya sampai Kn Vn ya, yang ini sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini sama dengan 0 ya, ini dulu berarti K1 V1 K2 V2 seterusnya sampai Kn Vn sama dengan 0. Ini yang kita miliki dan akan kita tunjukkan bahwa K1 sampai Kn sama dengan 0 karena yang dituju adalah bebas linear. Nah, ini kemudian saya kasih kali dalamkan dengan BC ya. Nah, dibentuk ini dan kita diambil sebarang VC di dalam S. Maka hasil kali dalam antara mereka berdua itu 0. Kenapa 0? Ingat bahwa ketika ada salah satu di antara dua vektor yang dihasil kali dalamkan itu 0, maka pasti hasilnya 0 ya. Jadi kalau ada yang 0 ya pasti 0 gitu loh. Kalau ada salah satu yang 0 maka hasil kali dalam antara keduanya 0. Ingat sifat nomor 4 ya. Jadi ini adalah berdasarkan aksioma keempat ya, di mana V, V itu sama dengan 0 jika salah satunya 0 ya. Jadi kalau ada salah satunya 0 maka pasti 0. Itu ya, jadi ini berdasarkan aksioma keempat. Kemudian kita manfaatkan aksioma yang lain ya, pakai aksioma kedua untuk mendapatkan pemecahan dari sini ya. Jadi kalau menurut aksioma kedua kan ada distributifnya ya, berarti saya bisa tuliskan jadi K1 V1
koma VC gitu kan, ditambah ya ini apa nih, K2 V2, VC, seterusnya nanti terakhirnya adalah KN VN, VC. Nah, dan ini sama dengan 0 ya. Oke, terus kemudian jadi ini sifat yang aksioma 2 ya, aksioma 2. Kemudian kita bisa pakai aksioma ketiga untuk mengeluarkan KI-nya ya. Jadi berarti K1 V1, VC ya, ditambah K2 V2, VC ya, seterusnya. Ini sebenarnya ada KN ya, atau KC ya, KC VC, VC juga ya. Ini sebenarnya kalau kita mau tuliskan di sini ada KN VN, VC, ini sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan dari sini. Kalau teman-teman ingat, karena kita mempunyai ya, yang dimiliki apa? Yang dimiliki adalah S-nya ortogonal, dan yang dituju adalah S-nya bebas linear. Karena ortogonal berarti dia punya sifat bahwa hasil kali dalamnya 0 gitu ya. Apa artinya ortogonal? Ya, VI, VC sama dengan 0 ketika I tidak sama dengan C. Ini berarti asalkan tidak sama, ya akan sama dengan 0. 1 dengan C tidak sama, berarti 0. 2 dengan C tidak sama, 0. Kan? Seterusnya, yang ini nggak 0, ini nggak 0. Ini kita nggak tahu berapa, tapi dia tidak 0. Ini ditambah dengan AC, ini boleh diganti dengan panjang VC kuadrat, ya, ditambah seterusnya. Ini kemudian ditambah 0 lagi, sama dengan 0. Nah, melihat persamaan terakhir ini, kita kemudian muncul KC dalam kurung VC kuadrat sama dengan 0. Ingat bahwa namanya panjang dikuadratkan selalu merupakan angka real positif. Nah, akibatnya berarti apa? Kalau ini real positif dikalikan sesuatu kok 0. Akibatnya berarti apa? Ya, berarti KC-nya sama dengan 0. Nah, karena tadi VC ini diambil sebarang, ya, VC-nya diambil sebarang, kan C-nya berarti sebarang. Nah, berarti KC sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap C. Ya, karena VC diambil sebarang, ya, diambil sebarang, maka KC ini juga sebarang. Ya, KC ini berlaku untuk setiap C. C yang diambil, ya, C-nya sama dengan 1, 2 sampai N. Dengan kata lain, ya berarti K1 sama dengan K2, seterusnya sampai Kn itu adalah 0. Dan ini sudah membuktikan apa yang kita inginkan. Nah, sekali lagi, ketika kita mau membuktikan bahwa dia bebas linear, berarti harus kita bentuk ya persamaan atau hasil kali dalam kombinasi linear yang hasilnya 0, dan dia harus dipenuhi oleh K1 sampai Kn yang sama dengan 0. Ya, ini yang kita tuju. Dan tadi kita ngambil sebarang hasil kali dalam, mengambil kombinasi linear yang hasilnya 0, dan sudah kita tunjukkan bahwa K1 sampai Kn-nya hanya dipenuhi oleh 0. Dengan kata lain ya, ini, dan berarti artinya HS bebas linear. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ini boleh belajar ya. Nah, bagaimana cara bisa membuktikan yang lancar seperti ini? Ya, berarti mau nggak mau teman-teman harus tahu definisinya ortogonal itu apa, bebas linear itu apa, merentang itu apa. Nanti kalau kita hubungkan ke merentang, basis itu apa, gitu ya. Jadi kalau sudah paham definisinya, insya Allah jalannya tidak sukar. Sebenarnya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena ini sudah selesai ya. Jadi materi kita terakhir tentang keistimewaan dari himpunan yang bebas linear. Kalau dari modul sebenarnya belum selesai. Di bawahnya masih ada tambahan tentang Nah, ini. Nah, tadi saya sebutkan sebagai Q komplement dari Q ortogonal atau Q perp ya. Yaitu himpunan. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya begini. Tadi kita ngomongin tentang ya, Q dulu. Q perp itu adalah
kita menghimpun elemen-elemen yang tegak lurus dengan Q. Jadi kalau Q-nya itu subruang, ya subruang dalam V, maka Q perp atau Q perpendikular atau Q tegak lurus itu adalah V di dalam V besar, sedemikian sehingga U, V-nya itu sama dengan 0 untuk setiap U yang ada di dalam Q. Ya, untuk setiap U di dalam Q. Jadi kita menghimpun elemen-elemen di dalam V yang tegak lurus dengan Q, ya. Elemen-elemen di V yang tegak lurus dengan Q. Jadi kalau kita gambarkan V besar itu begini, maka nanti ini di Q-nya di sini, Q tegak lurusnya di sini. Karena ternyata mereka irisannya kosong, irisannya tidak ada sifatnya di sini saya bahas di modul ya. Tapi sepertinya ya mungkin cukup ya. Ini nanti kalau teman-teman tertarik bisa lihat di sini bahwa sifatnya yang pertama dia adalah subruang dari V dan satu-satunya elemen yang terdapat di dalam Q dan Q perp adalah 0. Ya, jadi irisannya mereka berdua hanya 0 saja, tidak ada yang lain. Dan gabungan mereka ternyata menjadi V. Sebenarnya bisa seperti itu. Kalau kita gambarkan secara diagram Venn, jadi V itu terbelah menjadi dua. Ya, yang satunya adalah Q, yang satunya Q perpendikular. Jadi himpunan V ini terbelah menjadi dua. Seperti itu. Ini sebenarnya tambahan yang tidak saya bahas ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak, mungkin itu saja dari saya ya hari ini. Jadi coba kita cek apakah jadwal ujian kita awal Februari atau awal Juni atau minggu kedua ya. Kalau minggu kedua berarti kita tidak perlu ada tambahan jam ya, tidak ada perlu tambahan jam karena sekarang sudah pertemuan ke-12 tanpa UTS ya, 13 dengan UTS, berarti nanti kita cukup 2 pertemuan lagi untuk selesai ya. Masih ada 2 bab lagi atau subbab lagi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Di minggu depan kita akan membahas tentang basis atau himpunan ortonormal. Ini tadi ortogonal, yang satunya himpunan ortonormal dan keistimewaannya atau sifat-sifat dan teorema-teorema yang berkaitan dengan himpunan ortonormal tadi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas atau membahas tentang bagaimana cara menemukan himpunan yang ortonormal. Karena ortonormal punya cukup banyak keistimewaan sehingga bagaimana caranya membentuk basis biasa menjadi basis ortonormal. Yang nanti kita sebut metodenya sebagai ortonormalisasi Gram-Schmidt ya. Ditemukan oleh Pak Gram dan Pak Schmidt ya. Dan itu sangat terkenal sehingga memang sengaja saya sampaikan ke materi yang ortonormalisasi Gram-Schmidt meskipun sedikit memaksakannya karena hanya 2 SKS. Ya, minggu semester lalu saya sejak masuk UIN sudah menjadi 2 SKS sebenarnya memang. Cuman pesan dari Pak Zaki kalau bisa disampaikan ke ortonormalisasi Gram-Schmidt. Jadi kalau ada yang materi yang menurut saya kurang begitu penting tidak saya sampaikan ya. Nanti bisa diatasi dengan ya kalau teman-teman tertarik bisa baca modul atau lebih lengkapnya di buku. Oke, itu saja teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau sedikit mengganggu liburan teman-teman semuanya. Silahkan belajar kembali ya. Harus saya akui bahwa teman-teman sepertinya banyak yang kurang dalam membuktikan, padahal ini adalah salah satu yang harus teman-teman kuasain kalau pengen lulus mata kuliah ini ya. Mungkin nilainya di aljabar linear ini nanti mungkin akan sedikit berbeda dengan nilai-nilai semester yang lalu ya, karena hasil koreksiannya kurang baik ya kalau urusannya dengan pembuktian. Nanti teman-teman belajar yang lebih giat lagi untuk puas ya, supaya hasilnya lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,